Ungkapan hati Bupati N soal gugatan cerai untuk Deddy Mulyadi. Bupati Purwakarta N Ratna Mustika akhirnya menceritakan alasan kuatnya menggugat cerai sang suami Deddy Mulyadi. Meski menuai pro kontra, N tetap teguh dengan keputusannya untuk segera mengakhiri biduk rumah tangganya itu. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Blak-Blakan Detik Jabar, Senin, tanggal 7 November tahun 2022, ada beberapa pertimbangan yang N putuskan untuk menggugat Deddy Mulyadi. Setidaknya, ada 3 alasan yang diutarakannya dalam wawancara eksklusif tersebut. Alasan pertama yaitu karena N kerap mendapat perlakuan tidak mengenakan. Bahkan kata N, perlakuan Deddy terhadapnya tergolong dalam kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, secara psikis. Alasan ini ia juga tuangkan dalam materi gugatan cerainya di pengadilan. Materi kedua, sikap yang tidak baik. Itu lebih pada apa ya, KDRT secara psikologis, ucapan yang kasar gitu kan, omongan yang dilontarkan. Jadi itu berdampak terhadap psikologi saya, ujar N kepada Detik Jabar secara eksklusif. Bagi N, perlakuan tidak mengenakan Deddy Mulyadi tak hanya sekali, itu dilakukan secara berulang dan berlangsung sudah sejak lama. Namun, N tak berdaya, ia mencoba tetap bertahan karena lebih mementingkan keutuhan keluarga. Bahkan, N sampai melakukan berbagai cara agar bisa memahami suaminya serta bisa mengubah suaminya itu. Tapi N mengaku kesabarannya kini sudah habis. Dulu ia memang tak punya keberanian saat mendapat perlakuan seperti itu. Namun sekarang, N sudah mantap mengambil langkah dengan cara menggugat cerai suaminya, Deddy Mulyadi. Itu sering, KDRT psikis, dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini saya merasa apa ya, sudah cukup, ini harus sudah, katanya. Alasan kedua yaitu karena N mengaku sudah pisah rumah lama dengan suaminya, Deddy Mulyadi. Kata N, akhir April lalu, suaminya itu meninggalkan rumah dinas yang selama ini ditempati. Padahal, rumah dinas ini sendiri menjadi tempat tinggal N bersama keluarganya sekaligus meneruskan tradisi yang pernah dilakukan suaminya itu, di mana Deddy Mulyadi juga tinggal di rumah dinas saat menjabat Bupati Purwakarta selama 2 periode. Beliau pergi akhir April, saya lupa tepatnya, ujar N. Pilihan menetap di rumah dinas, kata N, juga memudahkan untuk memantau anak bungsunya yang masih kecil. Jadi ketika menjalankan tugas sebagai bupati, N masih bisa pulang ke rumah dan bisa memantau keseharian anaknya. Kita tidak pernah tinggal di rumah pribadi kami di Pasawahan karena lokasinya jauh, terangnya. Sebelum benar-benar meninggalkan rumah pada akhir April lalu, kata N, sebenarnya sejak 2020, sudah tidak ada barang pribadi suaminya di rumah. Bahkan, kamar yang ditempati Deddy sudah kosong. Sang suami hanya datang ke sana dengan membawa 1 koper. Beliau bawa koper gitu kan, sudah tidak ada barang-barang pribadi. Walaupun selama ini saya siapkan juga sih, seperti perlengkapan mandi tetap saya beli. Saya siapkan, takutnya dia enggak bawa, ketinggalan gitu kita siapkan. Handuk kita siapkan. Saya inisiatif menyiapkan barang-barang pribadinya beliau, ujarnya. Sebelum terjadi itu, suaminya meninggalkan rumah, dari dulu juga sering jarang pulang. Ke Subang ya kadang seminggu 2 minggu enggak pulang, kata N. Alasan yang ketiga yaitu N dan Deddy Mulyadi sudah lama tidak saling berkomunikasi. Masalah ini sebetulnya sudah diketahui oleh keluarga dan orang terdekatnya. Meski sudah tak tahan, N belum berani mengambil langkah seperti sekarang dengan melayangkan gugatan cerai waktu itu. Ini masalah sudah lama ada, sudah lama terjadilah. Namun memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan terbuka. Mudah-mudahan gugatan ini menjadi jalan terbaik bagi saya, bagi beliau, bagi keluarga, bagi anak-anak, katanya. N pun sudah mantan menggugat cerai Deddy Mulyadi. Bahkan kata hakim mediator yang memediasi keduanya pada Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, N dan Deddy sudah seperti 2 orang asing yang tidak mungkin bisa didamaikan. Hakim mediator sudah melihat bahwa kami menjadi 2 orang asing yang sudah tidak ada lagi celah untuk berdamai, ujarnya. Ia berharap proses sidang perceraiannya cepat ke tahap selanjutnya. N percaya, langkahnya itu merupakan pilihan terbaik bagi kehidupan pribadi dan keluarganya. Saya menghormati proses, karena mediasi jadi proses yang wajib dilaksanakan tergugat ataupun penggugat. Tapi ya jangan terlalu lama, tanpa mengintervensi aturan yang ada. Saya rasa sih lebih baik langsung aja ke tahap selanjutnya, tandasnya.
Sementara itu kuasa hukum Deddy Mulyadi, Ojat Sudrajat mengatakan, Deddy Mulyadi berharap rumah tangganya bersama N. Ratna Mustika bisa dipertahankan. Seorang suami harus mempertahankan rumah tangganya, walaupun nanti hasilnya seperti apa yang penting usahanya, tegas Ojat Sudrajat usai persidangan di Pengadilan Agama Purwakarta, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Bersikukuh cerai, Bupati Purwakarta Neng N tutup pintu damai bagi Deddy Mulyadi. Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika kembali mengikuti proses sidang gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Purwakarta, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022, siang. Pada sidang yang keempat kalinya ini, wanita kelahiran Cianjur, tanggal 2 Januari tahun 1982 ini bersikukuh tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan suaminya Deddy Mulyadi. Pada proses sidang tadi saya sampaikan, Yang Mulia dari pihak saya sudah yakin dan tidak ada lagi ruang perdamaian atau kesepakatan damai lagi, tegas Bupati yang kali ini ingin dipanggil Neng N ini setelah keluar dari ruangan sidang Pengadilan Agama Purwakarta. Pada sidang kali ini Deddy Mulyadi diketahui kembali tidak hadir. Agenda sidang gugatan perceraian tersebut sampai saat ini masih dalam proses mediasi. Sidang digelar sesuai jadwal yakni pukul 14 waktu Indonesia Barat. Neng N datang sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kang Deddy, panggilan akrab Deddy Mulyadi diwakili pengacaranya Ojat Sudrajat. Keduanya kemudian masuk ke ruang sidang Pengadilan Agama Purwakarta. Sidang digelar tidak begitu lama, sekitar pukul 14.45 keduanya keluar dari ruangan. Pada kesempatan itu Neng N berharap proses gugatan perceraiannya cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Terlebih menurutnya, pihak Pengadilan Agama Purwakarta juga sudah lebih tahu tentang alasan-alasan yang diberikan pihaknya sebagai bukti, sehingga dapat mempercepat proses putusan dalam sidang gugatan perceraian tersebut. Adapun sidang berikutnya akan digelar pada Rabu tanggal 16 November tahun 2022 nanti. Agenda sidang berikutnya adalah, kita akan dipertemukan di depan majelis hakim kembali, yang tentunya didampingi hakim mediator, untuk memutuskan apakah mediasi ini ada kesepakatan atau tidak, dan tadi sudah sampaikan saya sudah tidak membuka ruang untuk kesepakatan, rujuk, tegas Neng N kembali. Bupati cantik ini menambahkan, banyak alasan sehingga dirinya harus menutup ruang kesepakatan rujuk dengan suaminya, terlebih kesempatan memperbaiki hubungan rumah tangganya tersebut sudah diberikan olehnya jauh-jauh hari sebelum dirinya mengambil keputusan mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Saya sudah berbulan-bulan dan komunikasikan dengan pihak tergugat bersama teman-temannya dan pihak saya juga, tapi setelah berbulan-bulan tidak ada itikat baik, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Kang Deddy Mulyadi, Ojat Sudrajat mengatakan, Kang Deddy tidak bisa hadir karena harus menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Kang Deddy saat ini diminta untuk memimpin rapat kerja dengan pemerintah dan kementerian, ujarnya. Soal keputusan Neng N yang menegaskan tidak akan membuka ruang untuk mempertahankan rumah tangganya, Ojat menyebut keputusan itu adalah menjadi hak setiap orang. Namun demikian dari pihak Kang Deddy, yang berperan sebagai seorang suami tentunya tetap harus mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Soal keputusan Neng N yang menegaskan tidak akan membuka ruang untuk mempertahankan rumah tangganya, Ojat menyebut keputusan itu adalah menjadi hak setiap orang. Namun demikian dari pihak Kang Deddy, yang berperan sebagai seorang suami tentunya tetap harus mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Jadi Kang Deddy akan terus berusaha melakukan upaya perdamaian, dan itu sudah menjadi kewajiban sebagai suami, kan rumah tangga harus dipertahankan, tutur Ojat. Gara-gara dapat WhatsApp ini, Kang Deddy Mulyadi telat pulang dan tak hadiri sidang perceraian. Kang Deddy Mulyadi menjawab pertanyaan kenapa dirinya tidak menghadiri sidang gugatan perceraian pada Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Pada pertemuan keempat tersebut Kang Deddy Mulyadi hanya diwakili oleh pengacara saja ke Pengadilan Agama Purwakarta. Sedangkan istrinya Kang Deddy yakni N. Ratna hadir secara langsung dalam agenda mediasi di sidang keempat tersebut. Dalam unggahan terbarunya Kang Deddy Mulyadi menjawab kenapa dirinya tidak menghadiri sidang tersebut. Sore hari ini hujan lebat, saya selesai dari acara di DPR memimpin rapat. Sebenarnya sore ini ada sidang di PA, Pengadilan Agama, ya, tapi waktunya tidak bisa terkejar, karena baru selesai sekitar pukul 15, dan saya jalan menuju pulang, tapi di perjalanan saya mendapatkan WhatsApp dari warga, kata Kang Deddy Mulyadi seperti diunggah di akun YouTube KDM Channel dikutip pada Rabu, tanggal 9 November tahun 2022.
Isi WhatsApp tersebut kata dia tentang keluhan banjir di sebuah titik yang setiap musim hujan selalu tergenang wilayahnya. Atas pesan dari WhatsApp ini dirinya lalu meluncur di lokasi tersebut yang berada di tepi jalan raya, dan di tempat keramaian. Dapat WhatsApp tentang keluhan banjir, dan itu berlangsung secara terus-menerus. Sebenarnya dari sisi kewajiban saya tidak punya kewajiban apapun terhadap itu. Keluhan banjir, karena saya bukan bupati lagi, jelasnya mantan Bupati Purwakarta 2 periode tersebut. Meski bukan bupati lagi, dirinya sering mendapatkan WhatsApp terkait dengan keluhan warga baik secara langsung maupun tidak. Tapi ya sudahlah, karena ini juga keluhan warga harus saya respon. Apalagi menyangkut kepentingan publik yang lebih luas, saya mencoba berkunjung ke lokasi. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang bisa diambil, ungkapnya. Kang Dedi lalu melaju ke sebuah pertigaan jalan raya yang sebagian ruasnya terendam. Dia juga memanggil dinas terkait soal masalah genangan air tersebut.